Segera download Quran Tadabbur, agar dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para jamaah majelis ta'lim Nizamiyah Andalusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir juz 29. Kita masuk pada surat yang kedua dari juz 29, itu surat Al-Qalam. Al-Qalam maknanya adalah pena, dan surat ini, surat Al-Qalam adalah surat Makkiyah. Ya, sampai ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya surat Al-Qalam adalah surat yang kedua setelah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Namun wallahu alam bisawab, pendapat yang lebih tepat bahwasanya surat ini memang surat Makkiyah, tetapi dia bukan surat yang kedua, karena setelah surat Al-Alaq masih ada turun surat Al-Muddathir dan juga Al-Muzammil, ya. Tetapi surat Al-Qalam adalah termasuk dari surat-surat awal-awal surat yang turun di Mekah ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah. Nampak sekali di mana dalam surat ini Allah membela Nabi Muhammad SAW yang dituduh sebagai orang gila, ya. Maka Allah turunkan ayat untuk membela Rasulullah SAW, bersumpah bahwasanya Rasulullah SAW bukanlah orang gila sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi ini nuansa ketika masih di Mekah. Kita bacakan firman-Nya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah buka dengan firman-Nya, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Nun ini adalah salah satu daripada al-huruf al-muqatta'ah. Al-huruf al-muqatta'ah yaitu huruf-huruf yang didatangkan di awal-awal surat dan tidak dibaca sebagai suatu kata, tetapi dibaca sebagai huruf. Seperti alif, lam, mim. Alif, lam, mim tidak dibaca alam, ya. Seperti saya kasih contoh ya di sini. Misalnya alif, lam, mim, ya. Maka dibacanya per huruf. Alif, ya, kemudian lam, kemudian mim. Ya, tidak dibaca, ya. Tidak dibaca alam, ya. Enggak dibaca alam, tapi dia dibaca per huruf. Oleh karena dibaca per huruf, tentu tidak menimbulkan suatu makna tertentu, karena namanya makna itu jika kata yang merupakan rangkaian dari huruf-huruf menyusun suatu kata dan menimbulkan makna. Ketika dibaca per huruf, menunjukkan bahwasanya tidak dimaksudkan untuk diartikan. Dan ini dalam Al-Quran banyak, seperti Nun, kemudian alif lam mim, kemudian alif lam mim ra, kemudian ada alif lam ra, ada ha mim, kaf ha ya ain sad, dan macam-macam, ya, qaf, ya, sad. Apa maksud dari huruf muqatta'ah ini? Wallahu alam bisawab. Banyak pendapat, namun pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya huruf-huruf ini didatangkan sebagai peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Al-Qur'an ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah mukjizat dan dia merupakan firman Allah. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini turun dengan bahasa mereka. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kalian bisa memahami, ya. Dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab, dengan bahasa yang mereka ucapkan sehari-hari, dengan huruf-huruf yang mereka ucapkan sehari-hari. Huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, dan seterusnya, yang itu merupakan huruf-huruf yang dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun meskipun Al-Quran datang dengan bahasa Arab, ternyata orang kafir Quraisy tidak mampu mendatangkan yang semisal Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah, jika bersatu padu seluruh manusia dan jin
untuk bisa mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu. Meskipun mereka saling bahu-membahu. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat dari Allah, bukan karangan Muhammad. Seandainya Al-Quran itu karangan Muhammad, tentu mereka akan bisa menyaingi. Karena Muhammad adalah manusia sebagaimana yang lainnya. Dan orang-orang kafir Quraisy, mereka pakar-pakar syair, mereka pakar-pakar bahasa Arab. Ya. Tatkala mereka tahu Al-Quran turun dalam bahasa Arab, tapi mereka tidak bisa menyamai Al-Quran ini, menunjukkan Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian ragu ya, terhadap apa yang kami turun kepada hamba kami, yaitu Al-Quran, maka datangkanlah semisalnya. Dalam ayat yang lain, fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi. Dalam ayat yang lain kata Allah, Allah tantang, kalau kalian mampu datangkan 10 surat seperti dalam Al-Quran. Dalam ayat yang lain, datangkan fa'tu bi suratin, datangkan 1 surat seperti dalam Al-Quran. Ini semua tantangan, Allah tantang datangkan Al-Quran, mereka tidak mampu datangkan. Allah tantang datangkan 10 Al-Quran, 10 surat, mereka tidak mampu. Allah tantang mereka datangkan surat, mereka tidak mampu, menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, bahwasanya mukjizat Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi booming syair, lagi booming, mereka lagi viral masalah syair bahasa Arab, sehingga Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang sedang viral di antara mereka, itu masalah syair-syair, tapi Allah turunkan yang bukan seperti yang mereka bisa, yaitu Al-Quranul Karim. Ya. Dan ini sama seperti nabi-nabi yang lain. Contoh seperti Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah di zaman ketika itu yang lagi viral adalah ilmu pengobatan. Ternyata Nabi Isa alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pengobatan, tapi bukan pengobatan, tapi mukjizat. Makanya orang yang buta bisa melihat, orang yang kena penyakit sopak bisa sembuh, bahkan orang yang mati bisa dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Demikian misalnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, lagi viral ketika itu adalah masalah ilmu sihir. Banyak orang belajar sihir, banyak orang menjadikan sihir menjadi mata pencaharian. Tapi Nabi Musa diberikan sesuatu yang mirip sihir tapi bukan sihir, yaitu mukjizat. Di mana tongkat Nabi Musa alaihissalam bisa berubah menjadi ular, benar-benar berubah secara nyata. Di mana tangan beliau kalau dikeluarkan keluar cahaya. Ini bukan sihir, ya, ini adalah suatu kenyataan, sehingga akhirnya Nabi Musa mengungguli mereka. Sama seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam diutus atau di Mesir di zaman ketika itu banyak orang yang ahli pakar mentafsirkan mimpi. Tapi mereka kalau mentafsirkan mimpi kadang benar, kadang salah. Tidak 100%. Adapun Nabi Yusuf alaihissalam kalau sudah mentakwil mimpi 100% benar, tidak ada salahnya. Ya, sehingga unggulah Nabi Yusuf dibandingkan dengan yang lainnya. Jadilah dia dimuliakan oleh sang raja ketika itu. Dan sama di zaman Nabi Muhammad SAW ketika itu lagi viral tentang masalah bahasa Arab, sampai mereka ada lomba-lomba syair di antara mereka. Ternyata Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis, namun bisa mendatangkan semisal Al-Quran yang menakjubkan dari segala sisi, sehingga membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar mukjizat dari Allah, bukan karangan Muhammad. Karena kalau Al-Quran karangan Muhammad akan bisa ditiru oleh orang-orang Arab yang lain. Ini di antara faedah Allah mendatangkan huruf-huruf muqatta'ah, Nun, Qaf, Yasin, Toha, ya, Hamim, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, ya, Alif Lam Mim Ra, dan yang lainnya. Setelah itu Allah bersumpah, wal qalami wa ma yasturun, wal qalami wa ma yasturun. Jadi wal qalami adalah sumpah, ya. Nun wal qalami. Kalau sumpah bisa orang Arab bersumpah dengan huruf waw, setelah itu kasrohkan, dimajrurkan, wal qalami, maksudnya demi pena. Demi pena. Dan kita tahu kalau kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki. Allah bersumpah dengan masa, Allah bersumpah dengan wasyamsi, dengan matahari, wal qamari, dengan Allah bersumpah dengan rembulan, Allah bersumpah dengan langit, was samai, demi langit, wat tariq, demi bintang, ya. Allah bersumpah dengan wal ardi,
demi bumi, Allah bersumpah di antaranya dengan pena, wal qalami, demi pena. Ya, wal qalami, demi pena. Nah, pena ini apa yang dimaksud dengan pena di sini? Ya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama memandang khilaf, ya. Ada yang mengatakan pena di sini adalah pena tertentu. Pena tertentu seperti pena untuk menulis Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz. Ini pendapat, ya. Ada yang mengatakan pena di situ maksudnya adalah pena yang digunakan malaikat untuk mencatat takdir. Di lembaran untuk mencatat di lembaran mereka digunakan malaikat untuk mencatat. Apakah mencatat takdir janin ataukah untuk mencatat amal hamba? Ya, malaikat mencatat, kiraman katibin yang mereka mencatat. Ini pena tertentu. Pendapat yang lain, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, pena di sini umum. Umum mencakup pena apa saja. Bahkan pena yang digunakan oleh manusia. Makanya setelah itu Allah mengatakan wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Allah bersumpah dengan pena, ya, karena pena adalah kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Pena adalah kenikmatan. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan surat yang pertama, surat Al-Alaq, Allah menyebutkan pena. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq, "Alladzi 'allama bil qalam." Yang Allah Subhanahu wa taala mengajar dengan pena, ya. Allah mengajarkan ilmu dengan pena. Ini menunjukkan nikmat, di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia adalah pena. Pena disebut oleh sebagian ulama dengan ahadul lisanain. Manusia itu punya dua lisan. Pertama, lisan yang diungkapkan dengan lisan yang ada di mulutnya, dan cara pengungkapan yang lain adalah dengan tulisan atau zaman sekarang dengan mengetik. Ya, bisa diungkapkan. Makanya terjadi proses jual beli, terjadi proses perjanjian, pembatalan, pembelian bisa dengan tulisan, ya, dengan ketulisan, karena pena adalah salah satu alat untuk mentakbir isi hati manusia. Isi hati manusia bisa ditakbir dengan lisan, bisa ditakbir dengan bisa takbir dengan pena. Jadi nikmat dari Allah banyak. Jadi di antaranya ini nikmat yang pertama adalah untuk pengajaran, ya, untuk pengajaran. Sekarang seperti saya sedang mengajarkan kepada para pemirsa dengan menggunakan pena, ya, meskipun ini pena modern, ya. Kemudian yang kedua adalah alat untuk mengungkapkan, ya. Ini dengan pena. Kemudian juga dengan pena dicatat perjanjian-perjanjian, sejarah-sejarah, catat sejarah, ya, ilmu, perjanjian, dan lain-lain. Ini semua merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah bersumpah dengan Al-Qalam. Al-Qalam suatu yang agung. Nun wal qalami. Nun dan demi pena. Wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis, ya. Yang malaikat tulis dan manusia tulis, ya. Kemudian Allah bersumpah untuk apa? Kata Allah, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Tolong dihapusin. Tolong di apa? Allah berfirman, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Sungguhnya Allah bersumpah. Apa isi sumpah Allah? Berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad sekali-sekali bukanlah orang gila, ya. Jadi ayat ini, surat Al-Qalam ini adalah pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ya, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kalau artinya, ya, engkau sama sekali dengan karunia Allah bukanlah seorang yang gila. Artinya dengan karunia Allah
karunia Rabbmu, sesungguhnya engkau sama sekali bukan orang gila. Sungguh menakjubkan, Allah kabarkan dalam Al-Quran bahwasanya setiap Rasul dituduh sebagai orang gila. Ya, setiap Rasul dituduh oleh kaumnya. Ya. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tidaklah datang kepada orang-orang sebelum mereka seorang rasul pun kecuali mereka tuduh sahirun aw majnun. Ini penyihir, karena datangkan mukjizat mereka bilang penyihir, aw majnun atau orang gila. Atawasaw bih. Apakah mereka saling berwasiat antara kaum satu dengan kaum yang lainnya? Artinya apa? Menakjubkan. Kaum Nabi Nuh tidak pernah bertemu dengan kaum Nabi Muhammad. Kaum Nabi Nuh ribuan tahun yang lalu tidak pernah bertemu dengan kaum Quraisy, kaumnya Nabi Muhammad. Tetapi tuduhannya sama. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Nuh adalah orang gila, sebagaimana mereka juga mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang gila. Ya, sama, mereka menuduh Nabi Musa juga orang gila. Mereka menuduh Nabi Isa orang gila. Mereka menuduh Nabi Hud orang gila. Mereka menuduh Nabi Saleh orang gila. Semua kaum padahal tidak pernah saling bertemu, tapi mereka sama-sama menuduh Nabi adalah orang gila. Makanya Allah mengatakan atawasaw bih, apakah mereka pernah saling berwasiat? Padahal tidak. Tapi memang iblisnya sama. Meskipun mereka tidak pernah saling bertemu, tapi tuduhan sama. Mereka menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila. Dan ini subhanallah, ini hiburan bagi Anda yang menyuruh kepada kebenaran. Kalau orang yang paling mulia, super mulia, seperti Nabi Muhammad SAW aja dituduh sebagai orang gila, apalagi kita. Ya, kita dituduh macam-macam, ya biasa. Kita ini siapa? Orang yang paling mulia saja dituduh dengan tuduhan penyair gila, penyihir, dukun, tersihir, sabi, orang yang keluar dari adat tradisi nenek moyang, berbagai macam tuduhan, kadzab, pendusta. Nah, kita ini siapa? Ya. Kita ini siapa? Jadi maksudnya di pelajaran bagi kita, ya. Apa yang dialami oleh Rasulullah SAW jauh lebih dari apa yang dialami oleh kita. Rasulullah SAW dituduh, Rasulullah SAW diusir, Rasulullah SAW dilukai. Kita tidak ada apa-apanya. Oleh karenanya Allah surat ini membela Nabi Muhammad karena orang musyrikin mengatakan engkau gila wahai Muhammad. Maka Allah turunkan bersumpah, Nun wal qalami wa ma yasrun, demi pena, itu Allah bersumpah untuk menekankan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau bukan orang gila. Bagaimana kau gila? Engkau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak gila sama sekali. Ini seperti ungkapan ketika Rasulullah SAW ditanya. Jadi ada ma, kemudian bi. Ada ma dan bi. Ya. Ma, kemudian bi. Ya. Seperti ungkapan ketika Malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW, Iqra, bacalah. Kata Rasulullah SAW, ma ana biqari. Ma ana biqari. Ada ma, ada bi. Ma ana biqari. Artinya, aku benar-benar sama sekali tidak bisa baca. Demikian juga ini, sungguhnya ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, engkau sama sekali bukan orang gila. Itu tidak ada kegilaan sedikit pun pada diri Nabi. Sedikit pun pada diri Nabi. Lantas kenapa mereka berani mengatakan Nabi SAW orang gila? Tidak lain hanyalah hawa nafsu. Padahal tidak ada ciri Nabi sebagai orang gila sama sekali. Bahkan Nabi SAW sebelumnya dipuji oleh mereka. Bukankah mereka yang telah memberi gelar kepada Nabi dengan Sadiqul Amin, orang yang jujur, yang terpercaya. Mereka tahu, bahkan sebagaimana disebut dalam sejarah bahwasanya mereka, orang-orang musyrikin, ya saking percaya kepada Nabi, mereka menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lantas bagaimana kalau Nabi gila, tentu mereka tidak akan menitipkan barang-barang berharga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi gila, seharusnya mereka tidak perlu takut. Ngapain takut sama dakwahnya orang gila? Kalau Nabi gila, ngapain ditakuti dakwahnya? Ya. Ya, tapi mereka sadar apa yang mereka ucapkan hanyalah kebohongan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dan ini menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dituduh sebagai orang gila. Terkadang
luka yang diakibatkan omongan orang itu lebih sakit daripada luka fisik. Makanya seorang penyair berkata, jarahatu sinani lahal ti'amu wala yaltaimu ma jarahal lisanu. Sungguhnya luka yang diakibatkan sayatan pedang masih bisa diobati, tetapi luka diakibatkan sayatan lisan terkadang sulit untuk diobati. Dan Rasulullah merasa berat ketika diuji dengan umpatan-umpatan, tuduhan yang tidak-tidak. Makanya Allah berfirman, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami tahu dadamu sempit wahai Rasulullah atas ucapan-ucapan mereka. Allah mengatakan fasbir ala ma yaqulun, sabarlah atas ucapan-ucapan mereka. Dalam banyak ayat Allah ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah bela Nabi. Nabi dituduh sebagai orang gila. Allah turunkan surat menyatakan Nabi bukan orang gila. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Bahkan bukan cuma itu, sungguh wahai Muhammad, engkau dituduh macam-macam seperti itu, sementara pahalamu engkau akan mendapat pahala yang besar dan tidak terputus-putus. Wa innalaka la ajran. La ajran ghairu mamnun. Ini ajran, pahala yang besar. Makanya disebut di sini ditankir li ta'zim, tankir tanwin untuk menunjukkan besar. Ghairu mamnun, tidak terputus. Tanpa batas, ya, tanpa batas. Ini di antara kenikmatan yang Rasulullah SAW dapatkan, beliau mendapatkan pahala tanpa batas. Memang ujiannya berat, ya. Dia dikatakan pendusta, diusir, tapi pahala beliau tanpa batas. Sampai sekarang pahala terus mengalir. Betapa banyak orang mendapatkan hidayah dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kita mendapatkan kebahagiaan karena mengenal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pahala Nabi tidak terputus-putus, ya. Setiap saat orang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat azan dikumandangkan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Pahala Nabi tidak terputus, dan Allah ingin menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ujianmu berat wahai Rasulullah, kau dituduh orang gila, tetapi sungguhnya pahalamu wa innalaka. Allah menggunakan kata ganti orang kedua. Seakan-akan langsung pembicaraan langsung dari Allah kepada Rasulnya. Wa innalaka, ya, sungguhnya bagimu pahala yang tidak terputus-putus. Kemudian Allah memuji lagi Nabi, wa innaka la ala khuluqin azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Lihat sini berapa banyak penetapan Allah. Allah sebelumnya sumpah, ya, sumpah wal qalam. Jadi pada ayat ini Allah menekankan Rasulullah SAW adalah berada di akhlak yang mulia. Pertama adalah sumpah. Allah buka dengan sumpah. Kemudian Allah mendatangkan nun taukid, wa innaka, ini nun taukid, penekanan, sungguh-sungguh. Ini satu, ini dua. Yang ketiga, la'ala, ada lam taukid, lam taukid, tiga. Sungguh-sungguh benar-benar, khuluqin azim, khuluqin di sini tanwin, 4. Kemudian azim sifat 5. Allah tekankan dengan 5 perkara menunjukkan Nabi di atas akhlak yang mulia. Wal qalami, kemudian Allah sebutkan wa innaka la ala khuluqin azim, sungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. 5 penekanan, sumpah, nun taukid, lam taukid, nun penekanan, sungguh-sungguh benar-benar la ala khuluqin, akhlak dengan tankir untuk menunjukkan pengagungan, akhlak yang agung, azim dengan agung. 5 penekanan yang benar-benar menunjukkan Rasulullah SAW akhlaknya menakjubkan. Oleh karenanya, saya punya kajian judulnya tentang mukjizat akhlak Nabi SAW. Ketika Allah bersumpah memuji Nabi, ini yang memuji bukan manusia, yang memuji Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, yang menguasai alam semesta. Memuji Nabi dengan bersumpah, dengan memberi penekanan, 5 penekanan bahwasanya Muhammad di atas akhlak yang sangat agung. Makanya kalau kita lihat akhlak Nabi, mustahil kita bisa berakhlak seperti Rasulullah SAW. Akhlak yang sangat mulia, ya. Satu saja saya sering contohkan. Kata Anas bin Malik, ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu.
Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sekalipun. Kalau dia suka dia makan, kalau nggak suka dia tinggalkan. Tidak pernah Nabi mengomentari, kata para ulama, maksudnya mencela, maksudnya ini terlalu asin, terlalu manis, kurang garam. Rasulullah tidak pernah mencela. Kalau enak Rasulullah makan, kalau Rasulullah nggak suka, Rasulullah tinggalkan. Sampai ketika Rasulullah tidak pernah komentar, seumur hidup tidak pernah komentar makanan. Ini mustahil kalau kita nggak mungkin ya. Kita apalagi kalau jangankan yang kita bayar, yang gratis saja kita komentarin, apalagi yang kita bayar ya. Dikasih orang aja masih komentar, sudah komentar habis lagi ya. Ini subhanallah, Nabi SAW tidak pernah komentar. Bahkan ketika Rasulullah SAW diminta untuk berkomentar terhadap makanan, ketika Rasulullah SAW makan dhab bersama Khalid bin Walid, Rasulullah SAW lagi makan, Rasulullah dikabarkan itu dhab, kadal padang pasir. Rasulullah tidak makan. Tapi Rasulullah SAW di antara akhlak mulia, dia temani Khalid bin Walid untuk makan. Dia temani. Khalid makan di hadapan dia dengan lapar, Rasulullah temani. Khalid lagi makan, lagi puas-puasnya makan. Dia bertanya, Rasulullah, engkau tidak makan, aharamun hu? Apakah ini haram? Kenapa anda tidak makan sementara saya makan? Jadi Khalid bin Walid bertanya, kenapa anda tidak makan? Ini berarti kan butuh komentar dari Nabi. Tapi Rasulullah SAW komentar dengan cara yang baik. Kata Rasulullah SAW, lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduhu a'afuhu. Ini tidak ada di kampungku sehingga aku tidak biasa makan, jiwaku tidak biasa makan seperti ini. Komentar yang baik, ya, tidak mengatakan apa kadal kok dikasih saya, ya masih banyak kambing kok saya dikasih makan kadal. Apa enggak, Rasulullah tidak komentar dengan mencela. Rasulullah mengatakan lam yakun bi ardi qaumi, ini tidak ada di kampungku, ya. Tidak ada di kampungku. Makanya kalau kita makan sesuatu kita enggak suka, bilang aja enggak ada di kampungku. Enggak ada di kampungku sehingga tidak biasa makan. Belum akhlak-akhlak Nabi yang lain ya. Akhlak dalam keluarga, terhadap istrinya, terhadap para sahabatnya, terhadap musuh-musuhnya, terhadap tetangganya, terhadap anak-anaknya, luar biasa ya. Karena Allah sudah bersumpah wa innaka la'ala khuluqin azim. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah istri Nabi yang menemani Nabi bertahun-tahun, yang mengetahui bagaimana sifat Nabi di rumah, akhlak yang tersembunyi orang lain tidak tahu. Akhlak seorang akan terbongkar di rumahnya. Aisyah ditanya, "Kaifa khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab, "Kana khuluqul Qur'an." Akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Nabi itu Al-Qur'an yang berjalan. Semua ayat dalam Al-Qur'an yang menyuruh kepada kebaikan, semuanya sudah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ayat dalam Al-Qur'an yang melarang atas keburukan, semua sudah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah praktik nyata, praktik Al-Qur'an hidup dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memuji perangai Nabi sampai Allah bersumpah tentang akhlaknya, dan kita disuruh beruswah kepada Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi untuk kalian sebagai teladan yang baik, suruh ikuti. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Ya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikutilah Nabi. Kita disuruh ikut Nabi agar Allah mencintai kita. Karenanya orang yang bahagia adalah orang yang berusaha meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebisa mungkin. Orang yang paling dekat dengan Nabi adalah yang paling baik akhlaknya. Karena dia berusaha meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Orang yang paling dekat kedudukannya di sisiku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, maka seorang dalam kehidupan sehari-hari berusaha berakhlak mulia, dia beribadah dengan baik dan juga berusaha berakhlak mulia untuk sesama manusia. Setelah itu Allah berfirman, "Fasatubsiru wa yubsirun." Kelak engkau akan lihat wahai Muhammad. Wa yubsirun, mereka juga akan melihat. Jadi mereka menuduh engkau orang gila wahai Muhammad, kau akan lihat siapa yang gila sesungguhnya. Fasatubsiru wa yubsirun, kau akan lihat dan mereka juga akan melihat. Akan tahu bi ayyikumul maftun, siapa di antara kalian yang orang gila. Muhammad, engkaukah yang gila ataukah mereka yang gila? Yang benar merekalah yang gila. Merekalah yang gila. Oleh karena para ulama menyebutkan di antara kegilaan orang-orang kafir Quraisy menunjukkan mereka tidak waras, bukan Rasulullah SAW tidak waras, mereka yang tidak waras. Di antaranya, bukankah Muhammad SAW orang Quraisy? Muhammad SAW orang Quraisy. Muhammad SAW kalau berhasil dakwahnya, sungguhnya orang-orang Quraisy akan naik juga pamornya. Sudah biarkan saja Muhammad berdakwah. Seharusnya kalau Muhammad dibiarkan berdakwah dan orang-orang Arab semuanya masuk Islam selain kabilah Quraisy, semua kabilah masuk Islam, satu dunia masuk Islam, harusnya orang Quraisy kan yang untung. Karena ini adalah saudara mereka sama-sama Quraisy.
Namun justru mereka yang paling parah menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kegilaan. Justru mereka yang gila. Di antara bukti mereka gila, mereka ini tahu siapa Muhammad. Ya. Wa ma sahibukum bimajnun. Kata Allah, bukanlah teman kalian sebagai orang gila. Artinya Allah sebutkan Muhammad sebagai sahibukum. Teman kalian artinya apa? Karena orang Quraisy sehari-hari kenal Muhammad SAW. Mereka kenal Muhammad SAW sejak kecil. Tidak pernah berusaha sedikit pun. Tidak pernah jadi orang gila sedikit pun. Jadi kamu yang gila, nuduh bagaimana orang baik-baik dituduh gila, itu berarti yang menuduh orang gila. Yang gila siapa sebenarnya? Muhammad atau kalian? Kalian yang gila. Bagaimana orang baik-baik kalian tuduh sebagai orang gila? Kalau orang tersebut kalian tidak kenal, masih mending kalian tuduh dia gila. Wong ini orang benar-benar kalian kenal sejak kecil. Bagaimana akhlaknya, bagaimana perangainya, bagaimana kalian nuduh Muhammad sebagai orang gila, berarti kalian yang gila. Di antara hal yang menunjukkan kegilaan orang Quraisy mereka berdoa. Allah abadikan dalam surat Al-Anfal, "Wa idz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'." Nah, dan ketika mereka berkata, "Ya Allah, kalau apa yang dibawa Muhammad itu benar, maka turunkanlah hujan batu kepada kami. Awitina bi adzabin alim, atau datangkan azab yang pedih kepada kami." Ini gila enggak? Ini gila. Nekat minta diazab. Harusnya mereka takut tahu Muhammad benar. Nekat hanya karena kesombongan, hanya karena ego, tidak mau beriman kepada Muhammad sampai mereka minta kepada Allah, "Ya Allah, kalau yang dibawa Muhammad benar, turunkanlah azab." Ini orang gila enggak? Ini orang gila. Jadi yang gila sebenarnya mereka, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal yang nekat pernah berdoa ketika perang Badar. Dia berdoa, "Allahumma ayyuna aqta' rahim wa ja'ana bima lam na'rif fa'ahinhul ghadat." Ya Allah, siapa di antara aku atau Muhammad yang lebih memutuskan silaturahmi, binasakan dia. Subhanallah, Abu Jahal nekat berdoa. Ini yang gila, bukan Rasulullah SAW yang gila. Allah kabulkan, dia binasa pada perang Badar. Allah mengatakan, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath." Ketika kalian minta keputusan, Allah berikan keputusan. Abu Jahal ingin minta keputusan, "Ya Allah, saya atau Muhammad yang lebih memutuskan silaturahmi." Ya dialah jelas. Jadi intinya yang gila adalah mereka, bukan Nabi Muhammad SAW. Fasatubsiru wa yubsiruna bi ayyikumul maftun. Kau akan lihat dan mereka juga akan lihat siapa di antara mereka yang gila. Apalagi hari kiamat kelak, nampaklah mereka yang gila. Di dunia saya sudah nampak mereka gila, apalagi pada hari kiamat kelak. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih tahu siapa yang sesat dari jalannya, dan dia lebih tahu mana yang mendapat petunjuk. Allah tahu. Rasulullah SAW di atas petunjuk. Allah tahu. Abu Jahal dan teman-temannya di atas kesesatan. Allah lebih tahu. Ya. Jadi meskipun mereka duduk engkau orang gila wahai Muhammad, tenang aja. Apapun ucapan mereka tidak akan merubah penilaian Allah. Allah lebih tahu. Ya, maksudnya kita kalau dituduh macam-macam, tenang aja, Allah lebih tahu kok. Yang penting kamu jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kamu dakwahkan hawa nafsu atau yang kamu dakwahkan ini benar. Satu dunia ngomongin kamu macam-macam, seperti Nabi Muhammad SAW, satu kota Mekah bilang dia orang gila. Kata Allah, "Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabil." Allah yang lebih tahu mana yang sesat, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tahu mana yang dapat petunjuk. Jadi enggak usah terlalu sedih dengan mereka. Tidak akan merubah penilaian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebaliknya satu dunia mujiin kita tapi kita buruk di hadapan Allah, percuma juga. Sebagaimana halnya satu dunia mencela kita, mengatakan kita orang gila, tapi kalau kita genah, kita benar, maka tidak ada pengaruhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fala tuti'il mukadzibin." Jangan ikuti orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Jangan ikuti kemauan mereka. Mereka minta ini, jangan ikuti. Ya. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka ingin apa? Mereka ingin supaya kamu bersikap lunak, supaya mereka juga lunak kepadamu. Mereka bikin penawaran, "Wahai Muhammad, sudahlah, enggak usah celah-celah Tuhan kami. Kami juga biarkan kau dakwah, tapi jangan celah-celah Tuhan kami." Bikin penawaran. Kamu melakukan mudahana. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berangan-angan agar engkau melunak, tidak menyuruh kepada tauhid, tidak menjelaskan tentang kesyirikan, jangan celah berhala-berhala mereka. Niscaya mereka juga akan membalas kebaikanmu dengan kebaikan. Ini angan-angan mereka. Orang Quraisy merasa terganggu. Kenapa? Karena mereka mereka itu di Mekah, Ka'bah, di sekitar Ka'bah 360 berhala. Jadi Mekah adalah pusat pusat perjalanan ritual ya. Ritual ya, wisata religi, wisata religi. Orang yang mau beribadah ke Mekah, mereka bisa menyembah ada 360 berhala.
Berhala spesial ini, berhala spesial rizki, berhala spesial jodoh, berhala spesial. Satu kabilah dari berbagai macam kabilah Arab datang. Karena Tuhan-Tuhan mereka taruh di situ. Ya, Muhammad SAW datang, ceramah, ini semua enggak benar. Ya, mereka merasa terganggu. Mereka merasa sumber pemasukan ekonomi mereka, wisata religi ini terganggu. Ada orang seperti begitu ya. Kuburan dilestarikan, supaya orang datang ke situ, pemasukan banyak, jadi sadana penjaga-penjaga. Kalau bilang enggak boleh minta kepada kuburan, mereka ngamuk. Bukan masalah apa? Masalah fulus. Masalah ekonomi mereka terganggu. Ya, rela membela kesyirikan demi ekonomi. Ya. Kadang sebagian budaya-budaya kesyirikan tetap dipertahankan. Kalau itu orang non muslim enggak ada masalah. Kamu orang Islam, jangan pertahankan budaya kesyirikan. Ini adalah budaya dilestarikan. Masalah fulus, intinya duit. Intinya duit. Ada proyek, ada wisata, ada ini, ada macam-macam. Ini diantaranya orang musyrikin, mereka terganggu. Sehingga mereka bikin penawaran kepada Rasulullah SAW. Sudahlah, tidak usah celah-celah Tuhan kami. Au tudhinu fayudhinun. Kalau kau baik-baik, kami juga akan baik-baik. Kata Allah, fala tuti'il mukadzibin. Jangan ikuti omongan mereka. Orang-orang pendusta yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti' kull hallafin mahin, hammazim masya'im binamim. Kemudian Allah ingatkan lagi, jangan kau ikuti setiap orang suka bersumpah dan terhina. Hammazim masya'im binamim, yang suka mencela dan jalan ke sana kemari untuk memfitnah. Manna'ilil khairi mu'tadin athim, yang sangat enggan berbuat baik dan suka melampaui batas, lagi suka melakukan dosa. Utullim ba'da dzalika zanim, yang kaku kasar selain itu terkenal dengan kejahatannya. Angkana dza malin wa banin, karena dia punya banyak anak dan banyak harta. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jika dibacakan ayat kami, dia berkata ini adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Ini ayat seluruhnya kata para ulama. Dari ayat 10 sampai tadi kita sebutkan ayat 15, 10 sampai 15, ini semua turun tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah ini bapaknya Khalid bin Walid. Al-Walid bin Al-Mughirah bapaknya Khalid bin Walid, seorang kaya raya. Namun dia suka bersumpah sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah. Dia tidak punya pengagungan terhadap Allah, sehingga dia jadikan Allah sebagai bahan obrolan, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Makanya dia terhina. Orang yang mulia yang tidak bersumpah kecuali dalam kondisi terdesak, yang perlu penekanan, bukan sedikit obral demi Allah, demi Allah, demi Allah. Inilah Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Sedikit-sedikit bersumpah. Sedikit-sedikit bersumpah, saking sering bersumpah sehingga Allah murah. Tidak ada nilainya sehingga dia jadi terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat dia adalah hammazim masya'im binam, suka mencela. Mencela kaum muslimin, mencela Nabi SAW, masya'im binamim, kesana kemari bikin masalah, bikin keributan, memprovokasi orang-orang untuk benci kepada Muhammad SAW, untuk memutuskan silaturahmi dengan Muhammad SAW, mengadu domba di antara Quraisy agar orang-orang benci dengan dakwah Rasulullah SAW. Masya' jalan kesana kemari, binamim, suka namimah, manna'ilil khairi mu'tadin azim, sangat pelit dan suka melampaui batas, lagi banyak berbuat dosa. Ini sifat Walid bin Mughirah. Bahkan padahal disebutkan Walid bin Mughirah ini kalau musim haji dia berinfak 20.000 dirham. Orang Quraisy kan, orang kafir kan berhaji. Jadi ketika musim haji dia bawa uang 20.000 dirham. Kemudian dia mengatakan kepada jemaah haji, enggak ada yang boleh masak. Semuanya makan dari masakan anak buahku. Dia bawa pasukan, bawa anak buah untuk masak. Jemaah haji suruh makan teman. Enggak ada yang boleh masak, sombong. Padahal dia pelitnya luar biasa. Tapi kenapa ketika musim haji dia jor-joran? Kata para ulama, dia ria. Begitu habis haji pelitnya luar biasa. Agar diakui karena musim haji orang datang dari berbagai macam penjuru. Bukan cuma kabilah Quraisy aja yang haji, kabilah ini datang dari Yaman, dari mana-mana datang untuk berhaji, maka dia tampakkan bagaimana dia hebat. Dia bilang tidak ada yang boleh masak kecuali saya. Makan semua dari masakanku. Al-Walid bin Al-Mughirah, orang kaya raya. Tapi dia manna'ilil khair. Enggan berbuat baik, tidak mau melakukan kebaikan. Kalau ada berbuat baik, ada maunya untuk dipuji, untuk riya. Mu'tadin athim. Yang dia melampaui batas dan suka melakukan dosa. Utullim ba'da dzalika zanim. Utul maksudnya kasar, keras, kaku.
Setelah itu zanim. Zanim itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia artinya yang terkenal kejahatannya, paling top. Jadi kalau ada orang tukang minum bir, ada satu yang paling top namanya zanim. Itu zanim itu. Bosnya tukang minum bir. Ada orang main judi paling jago ini nih zanim. Ada orang zina, semua berzina, tapi dia yang paling jago zina ini zanim. Zanim itu kepala geng kalau gampangannya bahasa kita. Dia ini kepala geng keburukan, bosnya keburukan. Al-Walid ibn al-Mughirah. Kenapa dia bisa begitu? Begini sifat-sifat tadi kita sebutkan, halafin, mahin, masya'im, hammazin, masya'im, binamim, utullim ba'da dzalika zanim. Seakan-akan dia adalah gembong dari segala keburukan. Sebabnya kenapa? Karena dia kaya raya. Angkana dza malin wa banin. Karena dia punya harta banyak dan punya anak yang banyak. Ini bikin dia sombong. Ini bikin dia sombong dan angkuh dan lupa daratan, lupa lautan ya. Dia Walid bin Mughirah. Makanya waspada ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para bapak dan ibu-ibu, para wali-wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang waspada. Allah sebutkan contoh orang yang sombong dan angkuh gara-gara hartanya ya. Ya, apalagi orang-orang dahulu, orang kafir Quraisy, mereka bangga kalau mereka buang-buang harta. Ahlaqtu malal lubada, aku telah membuang harta yang jadi bangga, foya-foya itu bangga. Seperti sebagian orang zaman sekarang. Foya-foya pamer kekayaannya, pamer dia beli mobil harganya berapa miliar yang tidak ada faedahnya. Pamer punya ini di sana, pamer beli mahal-mahal, pamer enggak ada faedahnya. Tapi bangga bisa ngabisin duit, mungkin buat jalan-jalan, mungkin berzina dengan yang mahal-mahal dia pamer. Ya. Bikin sombong, harta bikin sombong. Hati-hati. Kalau zaman dahulu Nabi SAW mengatakan wal fakhr wal khuyala fi ahli al-khail wal ibil. Kesombongan dan keangkuhan itu berada pada pemilik kuda dan pemilik onta. Kalau orang punya onta, punya kuda bisa bikin sombong. Punya kuda mewah, keren, punya onta juga bisa sombong. Apalagi harta-harta yang lain, orang bisa sombong dengan mobilnya, bisa sombong dengan perusahaannya, bisa sombong dengan macam-macam ya. Maka seorang waspada. Lihatlah Walid bin Mughirah terjerumus dalam kesombongan, keangkuhan, bahkan terjerumus dalam berbagai macam maksiat gara-gara angkana dza mali wa banin. Dia punya harta dan dia punya anak-anak. Punya power, pasukan banyak, anak-anak banyak, harta banyak. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan kepadanya tentang ayat-ayat kami, maka dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Jadi dia pikir Al-Walid ini sebenarnya apa sih? Al-Quran ini apa sih? Al-Quran kita bilang syair bukan syair. Kita bilang ini adalah sihir bukan sihir, sihir bukan begini. Kita bilang ini mantra, Al-Quran bukan mantra. Kita bilang jimat bukan jimat, apa? Ini dongeng orang-orang terdahulu. Dongeng tentang Fir'aun, tentang Musa, tentang Isa, tentang Nabi Nuh, dongeng. Dia berikan gelar kepada Al-Quran dengan dongeng orang terdahulu dalam rangka menjauhkan orang-orang dari Al-Quran. Inilah Walid al-Mughirah. Allah berkata, sanasimuhu alal khurtum. Kami akan beri tanda dia di belalainya, akan beri tanda di hidungnya. Hari kiamat kelak Allah akan siksa dia, di antaranya ada tanda keburukannya di hidungnya. Yaitu Allah akan berikan siksaan di wajahnya, dibuat hitam, hina, dina ya. Sehingga dia menjadi pusat perhatian. Ketika dia di dunia, dia top zanim, top dalam kemaksiatan. Di neraka juga dia topnya orang-orang neraka. Penghuni neraka dia top. Setiap orang, itu si Walid bin Mughirah top. Ada tanda di wajahnya ya. Beda dengan penghuni neraka yang lainnya. Allah mengatakan sanasimuhu alal khurtum. Kami akan beri tanda di hidungnya pada hari kiamat kelak. Setelah itu kita masuk pada paragraf berikutnya. Jadi setelah tadi Allah bela Rasulullah SAW dituduh sebagai orang gila, Allah bela. Terus setelah sekarang Allah menggambarkan tentang bagaimana kondisi orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah SAW dapat nikmat. Rasulullah itu kan nikmat. Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah berikan kenikmatan tatkala Allah utus seorang rasul dari kalangan mereka. Diutusnya Muhammad dari Quraisy, itu nikmat bagi orang Quraisy. Tapi mereka justru tidak bersyukur. Nah, perumpamaan mereka ini, orang Quraisy yang diutus oleh Allah kepada mereka seorang nabi dari suku mereka yang mereka tidak syukuri, sama seperti kisah Ashabul Jannah. Ashabul Jannah kita bacakan kisahnya dari ayat 17 dan selanjutnya. Allah berfirman, "Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunnaha musbihin." Sungguhnya kami telah menguji mereka musyrikin Mekah
sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ashabul jannah, pemilik-pemilik kebun. Id aqsamu la yusrimunnaha musbihin, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Kita panen besok, tenang. Besok panen, jadwal panen besok. Bagaimana kisah ashabul jannah ini kok disamakan orang Quraisy? Kita bacakan. Wala yastathnun, dan mereka tidak mengucapkan insyaallah. Ya. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika hum naimun. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Fa asbahat kasarim. Tiba-tiba kebun tersebut menjadi hitam seperti malam yang gelap gulita terbakar. Allah kirim api bakar kebun mereka. Fatanadaw musbihin, ketika pagi hari mereka semangat untuk memanen. Anikdu ala harthikum in kuntum sarimin. Ayo kita pergi pagi-pagi segera kita metik buah-buah kebun kita. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Mereka berangkat semangat untuk ke kebun sambil berbisik-bisik. Alla yadkhulanna al-yawma 'alaikum miskin. Jangan sampai ada orang miskin minta bagian dari hasil kita. Kita ayo cepat-cepat. Kita pagi-pagi sebelum orang miskin datang kita sudah panen semuanya. Nanti orang miskin datang kecele sudah enggak ada buah-buahan untuk mereka. Wa qadaw ala hardin qadirin, maka berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Padahal mereka mampu untuk menolongnya. Falamma ra'auha qalu inna ladhalun. Tatkala mereka tiba di kebun mereka kaget. Kebun sudah habis, sudah terbakar. Lah ini gimana ini? Enggak mungkin, ini kebun kita. Inna ladhalun, kita salah jalan, ini bukan kebun kita. Ini kok jadi terbakar kayak gelap. Sudah terang gelap semua kena api. Ini bukan kebun kita. Sebagian sadar, bal nahnu mahrumun. Benar, ini kebun kita. Kita sudah terhalang tidak dapat buahnya. Qala awsatum alam aqul lakum laula tusabbihun. Sebagian mereka berkata, kenapa kita tidak bertasbih kepada Allah? Kenapa kita istighfar? Kita salah. Gara-gara tidak mau kasih hasil kebun kepada orang miskin. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maka mereka sadar, mereka berkata, Maha suci Rabb kita, kita telah berbuat zalim. Ya. Fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawun. Akhirnya mereka saling mencela di antara mereka. Kamu sih yang bilang jangan kasih orang miskin. Kamu yang punya ide. Jangan kasih orang miskin, gara-gara kamu. Mereka saling menyalahkan. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Maka mereka berkata, celakalah kita, sungguhnya kita adalah orang-orang yang telah melampaui batas. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha. Inna ila rabbina raghibun. Semoga Rabb kita Allah menggantikan kebun yang lebih baik daripada ini. Inna ila rabbina raghibun. Sungguhnya kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalikal azab, demikianlah azab Allah di dunia, wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun, dan sungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Baik, saya kembali kepada kisah ashabul jannah ya. Allah berfirman tadi ayat 17, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah ya. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Jadi sekarang Allah akan mengadakan komparasi antara ashabul jannah, pemilik kebun, dengan orang-orang kafir Quraisy. Kita lihat dulu bagaimana kondisi pemilik kebun. Allah cerita, pemilik kebun ini disebutkan, ada yang mengatakan mereka adalah para pemilik kebun yang tinggal di negeri Yaman. Mereka dulu punya ayah. Ayah mereka kalau panen sering memberi bagian untuk orang miskin. Jadi dia panen sebagiannya dia bagi kepada orang miskin. Orang miskin hadir. Ketika panen mereka pada hadir. Mungkin jam-jam 8, jam 9 mereka hadir sehingga mereka bagi-bagi kepada orang miskin. Ketika sang ayah meninggal, anak-anaknya punya pemikiran lain. Jangan, ayah kita dulu terlalu baik. Sekarang kalau kita panen enggak usah kasih orang miskin. Ya, wala yastath, kata kita panen besok dan kita jangan kasih orang miskin sama sekali, ya. Makanya Allah mengatakan, "Id aqsamu la yusrimunnaha musbihin." Mereka bersumpah besok benar-benar kita panen. Besok pagi, wala yastathnun, dan mereka tidak mengecualikan. Mereka tidak mengatakan kita ambil semuanya kecuali untuk orang miskin. Enggak ada kecuali, kita ambil semuanya. Orang miskin enggak ada sama sekali. Akhirnya mereka tidur dengan penuh semangat segera bangun pagi supaya mereka bisa panen. Tatkala mereka sedang tidur, fatafa alaihim ta'ifum mir rabbika hum naimun, tiba-tiba Allah kirim azab, Allah kirim api, Allah bakar kebun mereka seluruhnya. Ya, Fa'asbahat kasarim, jadilah kebun tersebut yang tadinya hijau jadi siap untuk dipanen, tiba-tiba hancur semuanya, terbakar hitam seperti gelap gulita. Mereka bangun pagi, semangat, ayo kita pergi panen. Ingat, jangan kasih orang miskin. Anikdu ala harthikum in kuntum shalimin. Ayo semangat, kalau kalian ingin benar panen, ayo berangkat. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Mereka berjalan dengan semangat sambil bisik-bisik, jangan kasih orang miskin ya. Ingat ya, jangan kasih orang miskin ya. Kita ambil semuanya. Jangan seperti ayah kita dulu bagi-bagi, kita ambil semuanya. Jadi mereka ini mentertawakan orang miskin. Mereka rencananya gimana? Mereka pergi pagi-pagi,
ambil semua, nanti orang miskin datang, sudah habis. Jadi mereka mentertawakan orang miskin. Allah gambarkan mereka ini keluar dari rumah sambil bisik-bisik mentertawakan orang miskin. Kita yang baca ayat ini kita tertawain mereka. Kita yang baca ayat ini kita tertawakan mereka. Allah mentertawakan mereka. Kenapa? Mereka ini mau mentertawakan orang miskin, ternyata bahan buat tertawa sudah enggak ada karena ternyata kebun mereka habis, ludes. Mereka yang jadi bahan tertawaan, menyangka ada hasil panen, ternyata hasil panen sudah dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, Allah yadkhulannahal yauma alaikum miskin. Jangan sampai ada satu orang pun masuk di kebun kita, enggak boleh. Semoga mereka semangat sampai ke sana. Padahal mereka bukannya tidak, mereka panennya banyak, kasih sama orang miskin sedikit pun tidak ada pengaruhnya. Ternyata sampai di sana mereka dapati kebun mereka sudah hancur. Mereka bilang kita salah jalan. Sebenarnya tidak, ini kita tidak salah jalan. Ini benar kebun kita. Kita telah terhalangi. Ya, kita bertobat kepada Allah. Kamu sih yang bilang, mereka saling menyalahkan. Wat fatalawamun, kamu sih yang kasih ide supaya enggak kasih orang miskin. Akhirnya mereka kembali kepada Allah. Inna ila rabbina raghibun. Semoga Allah menggantikan lebih baik. Dan disebut oleh para tafsir, mereka bertobat dan Allah gantikan lebih baik. Apa kesamaannya dengan orang kafir Quraisy? Orang kafir Quraisy, mereka dapat nikmat, ya, namun mereka tidak syukuri. Ya. Sama dengan orang-orang ini, ashabul jannah. Mereka dapat nikmat, mereka tidak syukuri. Padahal mudah tinggal kasihkan sedikit kepada fakir miskin dan Allah akan semakin menyuburkan kebun mereka, tapi mereka tidak syukuri. Ya. Dan Allah ingatkan, kalau kalian tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian, wahai orang kafir Quraisy, nikmat Nabi Muhammad SAW, kalian akan mendapatkan siksaan sebagaimana para pemilik kebun disiksa. Kebun mereka dihancurkan jadi rusak. Tapi kalian adabnya adab di akhirat, di dunia mungkin di akhirat lebih parah. Makanya Allah mengatakan kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar. Inilah siksaan di dunia, Allah rusak kebun mereka dan di akhirat lebih parah. Penghuni kebun masih mending, cuma dirusak kebunnya. Ya bukan fisiknya. Kalian bahaya. Kalian bisa disiksa fisiknya di dunia maupun di akhirat. Dan benar mereka akhirnya tersisa dalam perang Badar. Dan di akhirat mereka masuk neraka Jahannam. Bedanya pemilik kebun mereka bertobat. Mereka kembali kepada Allah dan akhirnya Allah berikan kebun yang lebih baik bagi mereka. Orang-orang Quraisy tidak bertobat. Maka tewaslah mereka dalam perang Badar. Ya. Baik, selanjutnya kita masuk pada paragraf berikutnya dan itu masih panjang. Maka insya Allah kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Di antara faedah dalam kisah ini bahwasanya niat yang buruk sudah dihitung dosa kalau sudah ada usaha meskipun belum terjadi. Lihat ini orang-orang penghuni kebun, mereka tidur dan mereka tidur cepat supaya bangun pagi. Mereka sudah usaha, kita tidur cepat supaya bangun pagi, supaya panen cepat. Kalau panen cepat orang miskin datang sudah habis panennya. Jadi mereka sudah berusaha. Namun ternyata niat mereka tidak terlaksanakan. Kenapa? Karena kebun mereka hancur. Tapi sudah dihitung dosa. Buktinya Allah kirim azab kepada kebun mereka. Maka demikian pula kalau orang sudah niat buruk dan dia sudah berusaha, ya maka tetap dihitung dosa. Misalnya orang mau korupsi, dia berusaha tapi tidak berhasil, tetap dihitung dosa korupsi. Orang ingin berzina, dia sudah coba telepon, coba sanatnya tidak berhasil, maka tetap dihitung dosa zina. Seorang ingin beli misalnya narkoba, dia sudah ketemu teleponnya bawa uang, ternyata uangnya enggak ada, tetap dihitung maksiat. Ya. Seorang yang buka-buka website yang buruk, dia berusaha ternyata diblokir, tetap dihitung telah melihat yang buruk. Kenapa? Sudah berusaha. Siapa yang berniat buruk dan sudah action, sudah berusaha meskipun tidak berhasil, tetap dihitung dosa. Seperti kisah ashabul jannah ini. Mereka sudah berusaha meskipun tidak berhasil menipu orang-orang miskin, mereka tetap berdosa. Demikian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.